Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Nah, para muhibbin rahimakumullah, riya ini adalah satu penyakit tiap-tiap manusia yang bisa datang menyerang kepada siapa saja, baik kepada orang awam maupun kepada para ulama, kepada para qurra, kepada para ahli ibadah. Semua bisa dimasuki oleh sifat yang bernama riya ini. Dan dalam hukum Islam, riya tersebut digolongkan oleh para ulama minal kabair, termasuk dosa yang besar. Nah, jadi oleh karena itu merupakan satu kewajiban, satu fardu ain kita belajar mengetahui, mengobati tentang penyakit yang namanya riya itu. Allah sudah mengancam dalam ayat tadi, dalam neraka tidak, di akhirat nanti tidak ada balasan selain daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyirkal asghar." Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qala riya. Aku takuti kalian, kata Rasulullah, terhadap syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apa wahai Rasulullah syirik yang kecil itu? Rasul menjawab, ar-riya. Disebut dalam syirik, tapi syirik yang kecil. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibada bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Rawahu Ahmad. Allah berfirman nanti pada hari kiamat, siapa-siapa yang riya, ambil balasan kalian kepada orang yang kalian riyai itu. Apakah ada balasan untuk kamu di sisi mereka itu? Nah, jadi riya ini walaupun kita sudah tahu pada kada boleh, riya sudah tahu pada hukumnya haram, tapi ini sulit hilang daripada diri kita dan selalu membutuhkan perhatian khusus agar kita bisa selamat terhindar daripada riya ini. Bila kita lengah, masuk riya itu dan merusak amal ibadah kita. Para muhibbin rahimakumullah, jadi riya itu oleh para ulama disebutkan, riya itu artinya qasdul ibad bi ta'atillah, mengkasat manusia atau hamba dengan taat kepada Allah. Ini berbuat taat kepada Allah cuma tujuannya manusia. Berbuat taat kepada Allah tujuannya adalah makhluk Allah. Ini ngarannya riya. Kalau kita kada berbuat taat tujuan untuk manusia, itu kada jadi masalah. Tapi kalau kita berbuat taat tujuannya untuk manusia, nah ini ngarannya adalah riya. Kabirah minal kabair, dosa besar. Qasdul ibad bi ta'atillah, beribadah tujuan hamba Allah. Nah, jadi riya itu ujar Imam Ghazali mengatakan ada beberapa rukun, ada 4 rukun. Itu ngarannya riya. Pertama, murai. Murai ini orang yang riya, abid, orang yang beribadah. Itu pertama. Yang kedua, mura'a, orang yang diriyai manusia atau makhluk Allah. Yang ketiga,
al-mura'a bihi, yang diriyakan. Nang diriyakan apa? Taat kepada Allah. Yang keempat, al-mura'a li ajlih, riya itu tujuannya untuk apa? Al-mura'a li ajlih. Nah, terkumpul nang empat itu hanya ada riya. Jadi mesti ada orangnya, mesti ada orang nang diriyainya, mesti ada nang diriya akan lawan inya, mesti ada tujuan riya itu untuk apa? Nang diriya akan dengannya itu adalah taat. Yang diriya akan itu taat. Nah, ini ada yang diriyakannya itu iman. Iman. Inya beriman semata-mata supaya selamat. Inya beriman supaya kau melamar anak orang Islam. Iman. Nang diriyakannya iman. Nah, ini munafik. Nauzubillah. Nang diriyakannya ini iman. Inya masuk Islam tujuannya untuk mencari keselamatan dunia. Bukan masuk Islam karena Allah kada. Nah, nang diriyakan ngarannya ini adalah iman. Ini munafik ngarannya. Yang kedua, yang diriyakan itu al-faraid, keparduan. Sembahyang zuhur diriyakannya, sembahyang asar diriyakannya, zakat diriyakannya, haji diriyakannya, umrah diriyakannya, yang fardu-fardu. Nah, ini pun termasuk dosa yang besar. Tapi lebih inting daripada yang pertama tadi, itu iman nang diriyakannya. Ada ini nang fardu-fardu nang diriyakannya. Ini sembahyang fardu tujuannya bukan karena Allah, riya. Berzakat tujuannya bukan karena Allah, riya. Nah, ini nomor 2. Yang ketiga, yang diriyakannya itu adalah yang sunat-sunat. Ini kalau imannya ikhlas, anggawin yang fardu ikhlas. Cuma kalau yang sunat-sunat ini riya. Bersedekah, berwakaf, riya. Sembahyang sunat, riya. Nah, ini dosa besar juga, cuma lebih inting daripada yang kedua tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu rukun riya. Rukun riya ada 4. Pertama, kita nang ini orangnya. Nang kedua, orang nang diriyai. Yang keempat, yang ketiga, barang ibadah nang diriyakan. Nah, yang terakhir, tujuan riya itu apa? Yang keempat, tujuannya apa riya itu? Ada nang tujuannya yang diharamkan. Nah, ini berbuat satu ibadah tujuannya adalah manusia untuk dia bisa berbuat yang haram. Ini paling besar dosanya riya. Misal orang ini hendak mencuntan, hendak menipu, lalu pura-pura sembahyang di masjid supaya orang kayaknya percaya lawannya. Bila orang kena percaya kau menipu. Nah, ini nang tujuannya adalah yang haram. Ibadah karena manusia tujuan haram. Aku sembahyang, aku umpat ke pengajian, aku nuntut ilmu supaya orang aku percaya lawan aku karena aku bisa menipu mereka. Nah, ini tujuannya nang haram. Yang kedua, ada tujuannya yang boleh-boleh. Aku sembahyang berjamaah, aku puasa, aku haji sunat, umrah sunat, tujuannya supaya aku dicap orang sebagai orang yang saleh. Nah, tujuannya supaya aku dipadahkan orang-orang yang ahli ibadat, supaya aku dimuliakan orang. Boleh aja nih tuh, cuma hukumnya tetap dosa besar juga. Yang ketiga, yang tujuannya riya itu bisa untuk menghindari ijikan orang. Aku kena mun kada baaruhan padahal orang pemalar aku
yang baik baruhan. Mun aku kada ka pengajian pada hanurang kena aku kada menuntut ilmu kada dihargai orang. Nah, yang ketiga itu tujuan riya. Jadi tujuan riya ini ada nang haram, ada nang kada haram. Sama kedua-duanya pada berdosa. Sampai yang sunat tujuannya apa? Supaya aku dipadahkan orang ahli ibadah. Itu riya dan berdosa. Para muhibbin rahimakumullah, lirriya arba'u darajat. Bagi riya itu ada 4 derajat. Yang pertama, la yuridullaha asla. Dia tidak menghendaki Allah sama sekali. Ini derajat riya. Inya sambahyang tagal di rumah mintuha benar. Jakanya kadang ada sembahyang. Kada sembahyang. Nah, ini ngarannya kadang menghendaki Allah sedikit jua pun kada ada. Mutlak murni inya itu beribadah semata-mata karena manusia. Allahnya kada ada sedikit-dikit. Nah, ini hukumnya haram, jelas sudah, dan kada diterima oleh Allah ibadah seperti itu. Allah kada akan menerima. Yang kedua, derajat riya itu adalah yuridul ibad wa yuridullah walakin nasani dhaif. Dia beribadah itu karena manusia ada, karena Allah ada juga, tapi karena Allahnya sedikit. Bebaya ada, banyak karena manusianya. Buktinya apa? Jakanya kada ada manusianya kada beribadah. Jadi ibadahnya karena Allah ada, hendak pahala itu artinya sedikit. Nah, banyak hendak manusianya. Nah, ini pun hukumnya haram juga, dan ibadahnya pun kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuridullah wal ibad mutasawiyaini. Dia beribadah itu karena Allah dan karena manusia atau karena makhluk sama, 50-50 sama. Nah, amunnya karena manusia aja ini kada beribadah. Mun karena Allah semacam aja kada beribadah juga. Cuma karena kedua-duanya lalunya beribadah. Nah, ini riya juga ngarannya nih. Nah, untuk nang ketiga ini ujar para ulama, berdosa kada, berpahala kada. Draw 50-50. Nah, yang ketiga, yang keempat, yuridullah menghendaki akan Allah, wa yuridul ibad dan dia menghendaki pula akan hamba, walakin nasani dhaif, tapi yang kedua ini lemah. Dia beribadah itu karena Allah, tapi ada juga karena manusianya sedikit. Nah, sedikit. Artinya apa? Andai pun kada ada manusia tetap yang beribadah. Cuma menguliat ibadahnya mengulir. Cak ada orang tuh rajin, pina rajin. Tapi andai kata kada ada orang tetap yang beribadah walaupun dengan berat. Nah, ini ngarannya karena Allahnya ada, manusianya ada, cuma manusianya sedikit. Nah, ini diharapkan dapat pahala dan menghapus akan dosa nang sedikit itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mengetahui bahwa rukun riya itu 4 tadi. Derajat riya ada 4 juga. Nah, jadi kita kalau mengetahui riya kita nang ada pada diri kita masing-masing ini.